Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai determinan matriks. Nah, biasanya untuk determinan matriks, untuk matriks orde 2x2 ini, kita bisa menggunakan rumus AD min BC. Tapi bagaimana jika ordonya 3x3 ataupun ordonya banyak? Nah, untuk matriks dengan ordo 3x3, kita bisa menggunakan cara dengan menambahkan dua kolom pertama pada kolom terakhir. Kemudian cara selanjutnya adalah kita bisa menggunakan minor cofactor dan juga dengan metode Laplace development. Metode ini juga bisa kita gunakan ketika kita menjumpai matriks dengan ordo yang lebih banyak, misalkan 4x4 dan seterusnya. Ketika kita punya matriks dengan ordo 2x2, kita bisa menemukan determinannya dengan menggunakan rumus AD min BC. Nah, saya tulis. Contohnya ketika kita punya matriks, di sini matriks ordo 2x2 ya, matriks dengan elemen A, B, C, D, maka kita bisa mencari determinannya dengan rumus AD min BC. Jadi menyilang elemen A dikalikan dengan elemen D dikurangi elemen B dikalikan dengan elemen C. Itu ketika kita punya matriks dengan ordo 2x2. Selanjutnya, bagaimana jika kita punya matriks dengan ordo 3x3? Nah, untuk matriks dengan ordo 3x3, kita dapat mencarinya dengan dua cara. Yang pertama, untuk mencari determinan dari matriks dengan ordo 3x3, kita dapat mencarinya dengan cara menambahkan dua kolom pertama untuk menjadi kolom 4 dan 5 dari matriks tersebut. Contoh, carilah determinan dari matriks A dengan ordo 3x3. Ini kita dapat menyelesaikannya dengan menambahkan dua kolom pertama, yakni kolom ini, untuk menjadi kolom keempat dan kelima. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita bisa menambahkan dua kolom pertama tadi. Jadi, kolom ini kita masukkan ke sini. 1 min 5. Ini ya 7, 3, 2, dan 1. Selanjutnya, setelah kita menambahkan dua kolom, kita bisa mencari determinannya. Namun sebelumnya, kita harus, untuk mencari determinannya, kita kelompokkan dulu. Ini kita kelompokkan tiga-tiga seperti ini, sehingga determinan dari A akan sama dengan kita mulai dari sini 1, 3, 5. Jadi ini 1 dikali 3 dikali 5 dijumlah dengan min 5 kali 4 kali 2 jumlah dengan yang ini 2 kali 7 kali 1. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan sisi sebaliknya. Di sini jadi ada min 5 dikali 7 dikali 5
min 1 dikali 4 dikali 1, selanjutnya yang ini 2 dikali 3 dikali 2. Kita tuliskan di sini min 5 dikalikan dengan 7 dikali 5 tambah dengan 1 dikali 4 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali 3 dikali 2, sehingga kita dapatkan hasilnya. Di sini hasilnya adalah 148. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan metode minor cofactor. Nah, apa itu minor cofactor? Nah, untuk minor dan cofactor saya tuliskan di sini. Untuk minor kita bisa simbolkan dengan huruf M di sini, sedangkan IJ di sini adalah jumlah baris dan jumlah kolom. M ini merupakan minor untuk setiap elemen dari matriks. Nah, makanya kita simbolkan di sini MIJ, di mana I adalah barisnya, J adalah kolomnya. Kita kasih contoh dulu untuk yang minor. Di sini ada matriks A dengan elemen A11 sampai di sini A33. Maka berapa minor dari elemen A11 ini? Karena ini minor A11, berarti kita coret baris kolom pertama dan baris pertama, sehingga yang tersisa ialah ini. Jadi untuk minor dari elemen A11 adalah M11, yakni A22, A23, A32, dan A33. Contoh lain. Misalkan kita cari minor dari A23. Misalkan kita cari minor dari A23, maka kita bisa, karena minor A23 berarti kita coret baris kedua dan kolom ketiga, sehingga hasil dari minor A23 adalah M23 dengan elemen A11, A12, A31, dan A32. Contoh lain, misalkan kita cari minor dari A32. Nah, ini karena kita mencari minor A32, berarti kita bisa mencoret 3 ini adalah barisnya, baris ketiga dan kolom kedua, sehingga yang tersisa ialah A11, A21, A13, dan A23. Kalau sudah jelas untuk mencari minor, sekarang kita akan membahas mengenai cofactor. Cara mencari cofactor adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai minor ini dengan tanda di tempat masing-masing elemennya. Untuk tanda dari cofactornya kita bisa mencarinya, yakni dengan menjumlahkan IJ-nya. Ketika jumlahnya adalah ganjil, maka tandanya minus, dan ketika jumlahnya genap maka tandanya positif. Sehingga untuk cofactornya dapat kita tuliskan seperti ini ya, untuk matriks yang ini. Oke.
untuk matriks A ini kita dapat tuliskan kofaktornya. Ini kofaktornya. Tanda plus di sini menunjukkan bahwa IJ-nya berjumlah genap, yakni A11. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 adalah bilangan genap. Sedangkan di sini minus. Kenapa minus? Karena jumlah IJ-nya ganjil, yakni 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Dan seterusnya sehingga kita menghasilkan tanda untuk setiap elemennya. Nah, cara mencari kofaktor kita bisa mengalihkan minor yang sudah kita dapatkan dengan kofaktornya ini. Nah, jadi ketika kita mendapatkan misal ini positif semua, karena ini M11 berarti tandanya positif. Kemudian ketika M23, karena ini kan tandanya M23 berarti ada di sini, berarti tandanya negatif, sehingga kita kalikan semua elemennya dengan negatif. Kita langsung ke contohnya agar lebih mudah dalam memahami. Kita akan mencoba mencari nilai determinan dengan metode minor kofaktor ini dengan soal yang sama seperti kita menggunakan cara dengan menambahkan 2 kolom tadi. Ini kita penyelesaiannya menggunakan metode minor kofaktor ya. Nah, yang pertama kita harus mengambil minornya dulu. Dan jangan lupa kita punya kofaktor. Untuk minornya misalkan kita ambil baris pertama. Oke, misalkan kita ambil di baris pertama ini, untuk A11 berarti kita bisa coret yang ini dengan yang ini, sehingga kita dapatkan ini. Untuk determinannya kita bisa menggunakan AD min BC seperti tadi ya. Berarti 3 kali 5 hasilnya adalah 15 di sini. 15 dan dikurangi dengan 1 kali 4, hasilnya sama 4. Kemudian untuk minor dari elemen A22 nya ini minus 5, berarti kita kalikan minus 5 nya di sini, kita taruh minus 5 nya di depan, dikalikan dengan minornya. Jadi ini kita bisa coret ya, sehingga tersisa 7 dikali 5 dikurangi dengan 4 dikali 2. 7 kali 5 adalah 35 dikurangi dengan 4 kali 2 8. Oke. Elemen A22 nya ini kita taruh untuk faktor pengalinya. Selanjutnya untuk elemen A13 nya kita taruh 2 nya. Ini kita bisa coret seperti kita mendapatkan minor kofaktor tadi, sehingga sisanya adalah ini 7 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2. 7 dikali 1 7 dikurangi 3 kali 2 6. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, setelah kita jumlahkan ternyata hasilnya sama ketika kita menggunakan metode minor kofaktor dan juga menggunakan penambahan baris ini. Bisa kita lihat di sini sama. Hasilnya 148. Ketika kita menggunakan minor kofaktor juga hasilnya 148. Jadi sama aja ketika kita ingin menggunakan metode apa saja, yang penting pas dengan soalnya. Contoh lain, ketika kita menggunakan baris kedua maupun ketiga pun hasilnya sama. Contoh ya, ketika misalkan kita sekarang ambil di baris kedua misal,
Misal kita ambil di baris kedua. Berarti kita ambil di sini. Kita ambil baris kedua. Caranya sama seperti yang tadi. Hasilnya tentu saja sama. Oke, misal kita ambil baris kedua ya. Ini faktornya untuk yang elemen pertama ini 7. Ini 7 dikalikan dengan, ini bisa kita coret seperti tadi ya. Ditutup. Sehingga sisa min 5 kali 5 dikurangi dengan 2 kali 1. Ini dia. Yang ini juga sama seperti kita tadi ambil di baris pertama. Dan ternyata hasilnya juga sama. Jadi terserah kita ingin mengambil di baris yang mana. Oke. Selanjutnya, bagaimana ketika matriksnya lebih dari ordo 3 kali 3? Bagaimana mencari determinan dari matriks yang memiliki ordonya banyak, misalnya ordo 4 kali 4? Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan Laplace development. Apa itu metode Laplace development? Ialah suatu metode mengurangi atau memperkecil ukuran dari matriks. Caranya dengan membuat nol sebanyak mungkin dari satu baris ataupun satu kolom. Nah, ini. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan metode Laplace development. Yang pertama adalah ketika kita menukar dua baris ataupun dua kolom, maka nilai determinannya berubah tanda. Yang semula positif jadi negatif, yang semula negatif jadi positif. Kemudian yang kedua, satu baris atau satu kolom saja tidak bisa disederhanakan nilainya. Misalnya pada matriks ordo 3 kali 3, kita tidak boleh hanya menyederhanakan satu kolomnya, sedangkan yang lain diabaikan. Kecuali kita boleh menyederhanakannya ketika faktor pengalinya keluar. Contohnya, ini contoh saja untuk matriks ini. Ketika kita ingin menyederhanakannya, maka faktor pengalinya harus keluar. Kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah dalam memahami metode Laplace development ini. Di sini saya punya soal, tentukan determinan dari matriks dengan ordo 4 kali 4 ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar kita bisa membuat 0 pada satu baris ataupun satu kolom. Nah, dalam hal ini kita bisa analisis kira-kira dari elemen ini, elemen mana sih yang dapat kita jadikan 0 terlebih dahulu. Oke, saat ini saya ingin membuat 0 di elemen yang ini. Nah, kita bisa menukarnya dengan kolom ini. Ingat, ketika kita menukar kolom ataupun baris, maka tandanya harus berubah. Nah, di sini saya ingin menjadikan 0 pada elemen ini. Langkah yang pertama, kita menukar kolom 1 dengan kolom 4. Nah, D-nya berubah tanda di sini. Yang semula ini positif, jadi negatif. Nah, langkah selanjutnya, kira-kira mana lagi yang bisa dienolkan? Ataupun kolom mana yang bisa disederhanakan? Di sini kita bisa lihat ada satu kolom yang bisa kita sederhanakan. Nah, kolom ini bisa dibagi dengan 2, sehingga faktor pengali 2 itu kita bisa keluarkan dari matriks.
Oke, di sini kita sudah menyederhanakan kolom ketiga. Kalau faktor pengalinya dimasukkan, ia akan kembali ke semula. 2 dikali 0, 0, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4. Oke, setelah kita menyederhanakan kolom ketiga, di sini saya ingin mengurangi baris kedua dengan 3 kali baris pertama. Di sini saya mengurangi baris kedua dengan baris pertama. Jadi baris ini saya kurangi dengan baris pertama yang dikalikan dengan 3. Oke. Baris pertama kita kalikan dengan 3 terlebih dahulu, sehingga 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 3 9, 3 dikali 0 0, 3 dikali 4 12. Kita sudah dapatkan nilai dari 3 kali baris pertama. Sekarang kita mengurangkan baris kedua dengan 3 kali baris pertama yang sudah kita dapatkan. Nah, ini dia. Baris kedua adalah ini. Ini baris kedua. Kita kurangkan dengan 3 kali baris pertama dan menghasilkan ini. Selanjutnya kita masukkan ke baris kedua, karena baris kedua dulu yang kita sebutkan. Nah, di sini pengurangan baris kedua ya, berarti hasilnya kita masukkan ke baris kedua. Setelah itu tinggal 1 yang bisa kita nolkan. Kita harus mengenolkan ini. Saya akan mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama. Nah, untuk baris ketiga dikurangi baris pertama, itu ada 1, 0, 1, 4. Ini yang tadi dikurangi dengan 1, 3, 0, 4. Hasilnya adalah ini. Karena ini penyebutannya pertama adalah baris ketiga, ini, sehingga ini kita masukkan ke baris ketiga hasilnya. Nah, ini kan salah satu kolom sudah bisa kita nolkan, berarti kita bisa mencoretnya. Ini 100 bisa kita coret. Nah, sehingga tersisa matriks dengan ordo 3 kali 3 ini. Saya tambahkan catatan di sini. Karena salah satu kolom sudah ada yang bisa dinolkan, maka dengan metode Laplace development kita bisa mencoretnya, sehingga tersisa ordo 3 kali 3. Selanjutnya dapat kita tulis seperti ini. Oke. Yang saya tulis merah adalah perubahannya ya. Nah, ketika sudah matriks seperti ini, kita bisa menyederhanakannya. Kolom pertama kan ini minus semua, jadi kita bisa menyederhanakannya dengan mengeluarkan min 1 atau mengeluarkan minusnya. Oke. Selanjutnya kita mencari cara supaya 3 dan 1 ini bisa 0 dan 2 ini bisa menjadi 1. Saya akan melakukan penukaran kolom pertama dan kedua, sehingga adanya berubah tanda lagi menjadi minus kembali. Oke. Setelah itu saya akan mengurangkan baris kedua dengan baris pertama, sehingga
elemen pertama pada baris kedua ini akan menjadi 0. Nah, ini kita sudah mendapatkan 0 di sini. Selanjutnya kita harus mendapatkan 0 di angka 2 ini. Bisa dengan mudah kita bisa mengalihkan baris pertama dengan 2, selanjutnya kita mengurangkannya. Oke, kita sudah mendapatkan 0 di sini, selanjutnya kita bisa mencoretnya. Seperti ini. Kita akan mencoretnya sehingga kita menyisakan matriks dengan ordo 2 kali 2. Oke. Dari tadi kita hanya menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Apakah hanya baris pertama dan kolom pertama? Tidak, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini hanya sebagai contoh, kita bisa mencoret baris kedua dan kolom pertama. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya saya tambahkan catatan lagi. Nah, ini kan kita sudah dapat ordo 2 kali 2 ya. Nih, 1, 0, 0 ini yang tadi bisa menghilangkan kolom dan baris pertama. Tersisa matriks ordo 2 kali 2. Nah, karena sudah dapat ordo 2 kali 2, kita bisa menentukan determinannya dengan rumus AD min BC. Kita tulis kembali. Dengan menggunakan metode Laplace development, maka kita dapatkan determinannya. Kita bisa mencari dengan rumus AD min BC. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 36. Selanjutnya kita menuju ke fakta-fakta dari Laplace development. Nah, tadi kita sudah belajar menyelesaikan persoalan dengan metode Laplace development. Sekarang saya akan menyampaikan fakta mengenai Laplace development. Oke. Untuk fakta yang pertama, jika setiap elemen dari suatu baris atau suatu kolom dari determinan dikalikan dengan suatu konstanta seperti yang tadi ini, maka nilai determinannya juga harus dikalikan dengan konstanta tersebut. Kemudian fakta yang kedua, nilai determinan akan sama dengan 0 jika yang pertama jika semua elemen dalam satu baris atau kolom atau diagonalnya sama dengan 0. Nah, ini. Jika kita menjumpai suatu matriks yang diagonalnya 0 semua, maka tanpa menghitung kita sudah bisa memastikan bahwa determinannya adalah 0. Kemudian nilai determinan akan sama dengan 0 jika dua baris atau dua kolom identik. Identik berarti sama. Contoh ini. Kolom pertama sama dengan kolom kedua. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa nilai determinannya adalah 0. Kemudian nilai determinan sama dengan 0 jika dua baris atau dua kolom sebanding atau kelipatannya. Contohnya ini. Kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom kedua adalah kelipatan dari kolom pertama, sehingga bisa dipastikan determinannya adalah 0. Selanjutnya, fakta Laplace development yang ketiga. Jika dua buah baris atau dua kolom determinannya ditukar, maka nilai determinan berubah tanda. Seperti yang tadi kita sudah buat di latihan soal.
ketika kita menukar dua baris ataupun dua kolom, determinannya akan berubah tanda. Yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Untuk fakta Laplace development yang keempat, yakni nilai determinan tidak akan berubah tanda jika yang pertama, baris ditukar menjadi kolom, dan sebaliknya. Itu tidak akan merubah tanda determinan. Kemudian yang kedua, nilai determinan tidak akan berubah tanda jika satu baris ataupun satu kolom ditambah atau dikurangi dengan k elemen baris atau kolom yang lainnya. Untuk fakta Laplace development yang selanjutnya, jika diagonalnya tidak sama dengan 0, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0, bisa atau matriks tersebut adalah matriks diagonal, maka nilai determinannya adalah perkalian dari setiap elemen diagonalnya. Ini contohnya. Ini contoh matriks diagonal ya. Hanya diagonalnya yang memiliki nilai. Maka untuk menentukan determinannya, kita bisa mengalihkan setiap elemen dari diagonalnya. Berarti ini ada 8 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 32. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai determinan matriks. Selanjutnya kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya dan akan membahas mengenai inverse matriks.